في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Pertama-tama mari sama-sama kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, dapat kita bekerja, dalam kita berdakwah, dapat kita melakukan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas penting kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi ayatin ukhra, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala hal. Satu pesan penting buat kita adalah kesempatan kita yang diberi hidup sekali saja di dunia ini punya kesempatan besar, sangat besar sekali, bahkan melebihi dari dunia dan seisinya. Jadi kita ini punya kesempatan besar dalam hal beribadah. Jadi potensi hidup kita tidak lama, tapi potensi ibadah itu luasnya luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena potensi isu besar, maka segala potensi menjadi besar. Ketika potensi beramal itu besar, maka potensi bermaksiat pun besar juga. Nah, oleh sebab itu kita yang hidup ini mesti bisa menalar. Pesannya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Minimal yang bisa kita latih itu supaya bisa senantiasa yang baik itu menutupi yang jelek itu, ya, kalimat-kalimat pendek tapi dia simple. Nah, contoh kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi kalau apapun yang tersentuh, apapun yang terlihat, minimal itu kan, daripada yang tersebut itu katakanlah kalimat-kalimat yang tidak baik. Contoh misalnya kalimat sial, spontan misal sial kan tak baik dia kan. Tapi kalau spontan itu yang keluar astaghfirullahaladzim kan enak. Dalam artian
sedikit banyak bisa mengurangi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena memang dosa kita ini banyak betul. Dosa kita ini banyak. Yang repotnya ini karena kita tak merasa berdosa. Itu paling repot. Itu bahaya karena akan merusak ibadah dia. Jadi kita harus merasa kita banyak dosa. Orang yang tak merasa banyak dosa ini hatinya keras, maka hati itu dilembutkan. Memang sebenarnya kalau dada kita ni dibelah, dikeluarkan hatinya itu lembut dia memang. Tapi bahasa keras itu sifatnya. Sifat itu membuat jadi keras, sehingga kemauan-kemauan baik itu tertutupi dia dengan maksiat-maksiat yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114. Wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang atau salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Artinya kan kalau tak ingat repot. Maka ini kita ni apa sih namanya, mengingat ini penting. Mengingat tugas, mengingat kerja, mengingatlah paling tidak. Nah, yang harus sering diingat juga mengingat utang. Kadang-kadang kita ni tak ingat hutang kan. Yang tu tempo hilang dia. Ingat hutang. Hutang kita itu bukan hanya bentuknya manusia dengan manusia. Ada hutang kita dengan Allah. Hutang dengan Allah tu apa contohnya? Tak bayar zakat. Itu hutang sama Allah. Dan haknya kepada manusia. 8 asnaf. Tapi bayarnya kepada manusia. Haknya hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang yang lain sama Allah? Adalah, saya tak ada pula. Hutang sama Allah tu banyak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Itu amanah tu. Amanah kita ni amanah ni banyak ni. Yang tak tunaikan amanah berarti dia punya hutang sama Allah. Pertama, ya hutang diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang tangan kanannya, hutang tangan kirinya, hutang telinga kanannya, hutang telinga kirinya, hutang mata kanannya, hutang semua banyak tu. Coba diurutlah, dibikin listnya dari mulai rambut ke atas sampai kuku jempol kaki. Coba didata dulu, ada berapa di situ tu amanah kita terhadap yang kecil-kecil itu aja dulu. Habis itu nanti baru dalamnya kan. Dalam pala kita ni ada apa aja coba. Jadi ketika pikiran itu tidak digunakan kepada hal-hal yang positif, ia jadi utang juga. Utang kita ni banyak. Utang yang paling besar itu adalah dosa. Karena dia ngumpul kan. Kalau tadi katakanlah dosa dari rambut sampai dosa jempol kaki dikumpulkan, kan jadi besarnya tuh. Macam mana ngapuskannya tuh? Nah, jadi ada ibadah-ibadah yang bisa menghapus dosa. Tadi sudah dijelaskan satu ayat itu, surah Hud ayat 114. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa-dosa perbuatan maksiat. Nah, nengok bini orang kan, nengok bini orang itu berdosa. Awak dah punya bini, apa pula nengok bini orang? Kalau kurang tambah, itu solusinya. Tak ada yang berani.
Saya coba catat ada lima ibadah yang bisa dimanfaatkan oleh seorang muslim, katakanlah kita ini, yang bisa menghapus dosa-dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis maupun ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu wudu. Ini simple sebenarnya wudu ini. Makanya pernah saya sampaikan dan pernah sering kami sampaikan, wudu itu tidak hanya gunanya untuk sholat. Wudu itu tidak hanya gunanya untuk ngaji. Wudu itu tidak hanya gunanya untuk masuk masjid, tidak. Wudu itu lebih daripada itu sebenarnya. Wudu itu filter, memfilter kita dari hal-hal negatif yang akan menghasilkan dosa. Maka kalau kita biasa biasa berwudu, itu minimal sedikit banyak bisa terjamin lah kalimat-kalimat baik yang akan keluar, arah-arah perjalanan yang baik dan lain sebagainya. Minimal itu, karena filternya dengan sendirinya kan itu. Karena itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharaja fi zunubihim min jasadi hatta atrafi azfari." Barang siapa yang berwudu dan dia selalu menyempurnakan wudunya, maka semua dosanya keluar dari jasadnya hingga ujung kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Coba kita biasakan, minimal tahanlah wudu kita dari maghrib sampai isya. Syukur kalau kita bisa tidur pun kita wudu. Ada yang membiasakan diri tidur wudu dulu. Itu kan ajaran Rasulullah, sunnahnya. Maka salah satu dari lima golongan yang nanti di hari kiamat itu Allah tak mau perhatian sama dia, Allah tak mau lihat. Salah satunya tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah. Nah, coba kita urut sunnah Rasulullah itu banyak atau sedikit. Nah, mana saja yang sudah kita lakukan dan mana yang belum. Dan bahkan mungkin banyak kita ini tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Kalau bahasa tarikus sunnah banyak sekali, maka harus kita hati-hati yang seperti ini. Nah, siapa yang wudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Maksud sempurnakan wudu itu apa? Solat sunnah wudu. Bahkan ada hadis yang lain juga berkaitan dengan wudu di rumah kemudian berangkat ke masjid, kan pernah juga kita sampaikan. Dia wudu di rumah, dia sempurnakan wudunya di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid. Nah, itu setiap langkahnya kan menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Artinya kalau kita wudu di rumah kemudian berangkat ke kantor kerja, kan langkahnya itu subhanallah juga. Berapa langkah itu? Orang kita tanya pula lagi dia, "Ustaz, saya yang ke kantor tak jalan kaki saya, Ustaz. Macam mana ngitungnya tu?" "Saya pakai mobil, Ustaz. Saya pakai motor." "Ya hitunglah putaran ban tu." Hebat lagi. Karena ban mobil tu 4. Kalau engkau jalan kaki, kakimu 2 aja. Tentu kalau pakai mobil lebih banyak kan? Nah, gimana kalau pakai kereta? Banyak lagi ban dia tu. Jadi pikiran tu pikiran positif aja. Semua bikin positif mantap ya. Tapi kalau semua nengoknya negatif aja, apa enggak berpenyakit ni orang? Lihat yang positif tu indah, nyaman hidup tenang. Dosa pun hilang, alhamdulillah. Akhirnya banyak utang diikhlaskan orang kan. Enggak usah lah Pak, utang udah diputihkan Pak katanya. Alhamdulillah. Coba kalau lihatnya tu negatif kan.
Nambah Pak, kata dia kan. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita ini, menjaga solat 5 waktu. Ya memang kalau dari sisi ibadah mardhah, solat itu memang tak ada lawannya, memang tak ada lawan sama sekali. Hadis Rasulullah pernah juga kita sampaikan dulu kan di sini. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian jika di depan rumah kalian itu ada sumur atau ada parit yang kalian mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira badan kalian itu masih ada dakinya tak? Sahabat bertanya, ya mana ada? Tak adalah Rasulullah, bersih itu. Kata Rasulullah, begitulah solat subuh, zuhur, asar, maghrib. Apalagi kalau kita melakukan solat itu berjamaah, kan nambah lagi positifnya. Nambah lagi positifnya. Sama dengan kita menggunakan handphone ni kan. Kalau jauh dia dari sinyalnya, susah dia kan. Susah dia ngirim berita, susah dia terima berita. Artinya kalau kita jauh dari Allah, yang kita inginkan tu payah dia dapatnya. Tapi coba dekat. Nah, salah satu pendekatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat solat. Solat. Kalau bisa tunggu waktu solat tu. Bukan waktu solat tu nunggu kita. Ini kita maunya dipanggil dulu baru datang. Azan tu bukan manggil kita. Satu sisi azan tu tanda waktu masuk. Wa adzin, bahasa firman Allah yang berkaitan dengan haji lewat Nabi Ibrahim kan. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Kan wa adzin kan, ingatkan, sampaikan. Uzun tu apa uzun? Telinga kan. Jadi suara mic ini sengaja dikencangkan supaya telinganya tu dengar. Nah kalau suara ini kencang tapi dia tak dengar tu apa namanya? Apa yang bilang budak kan? Jadi orang yang azan dikumandangkan tak dengar dia, tak datang dia ke masjid, budak dia. Itu. Saya ngulang aja kata budak itu ya. Ini solat, tolong jaga solatnya tuh. Syukur kalau bapak ibu kita semualah bisa nambah dengan solat-solat sunnah. Solat sunnah rawatib, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu rawatib. Tambah yang enggak rawatibnya banyak. Tambah yang sunnah-sunnah muakkad solatnya, solat duha, solat witir, banyak. Makanya kalau kita sanggup ikut semua, tak ada waktu lagi kerja. Tak ada waktu kerja. Catatlah, tak percaya catat. Solat sebelum subuh 2 rakaat. Habis itu solat subuh. Habis itu solat apa lagi? Solat isyraq. Habis solat apa lagi? Solat duha. Solat duha yang paling bagus berapa rakaat? Banyak kan? Ditambah solat yang lain. Sampai nanti solat sebelum zuhur. Solat sebelum zuhur berapa rakaat? Habis itu solat zuhur. Setelah solat zuhur 2. Sebelum asar solat asar. Sebelum maghrib tahiyatul masjid. Nah, setiap datang ke masjid kan tahiyatul masjid tu. Habis maghrib, sebelum isya solat isya, setelah isya qiyamul lail. Ada waktu kerja? Tak ada. Kalau kita mau jujur, tak ada kerja, ibadah aja. Dapat makan? Dapat makan tak?
Takut jawab kan? Dapatlah makan. Apa pula tak dapat makan? Dapat makan, tes kalau tak percaya. Dapat makan, tak usah takut. Kenapa? Karena rezeki kita Allah sudah atur. Kan sudah sering kita sebut. Yang kita kerjakan pagi jam 8 berangkat, jam 4 sore balik, yang tak balik-balik karena kerja terus, itu tambahan aja itu. Kalau mau ambil yang, kalau mau tak mau lebih, tak mau tambahan itu yang ditetapkan Allah ketika kita masih dalam kandungan itu loh, yang 120 hari kan di situ Allah tetapkan rezeki kita. Berarti udah ada. Udah. Tengok orang gila tu. Orang gila itu kerja enggak dia? Makan enggak? Makan. Solat enggak dia? Enggak. Tapi makan kan? Nah, masa kita solat tak makan? Masih makan. Cuman kita ni tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kitanya malas-malas. Doa aja malas. Assalamualaikum balik. Yang kecil-kecil itu aja lah. Makanya yang saya tulis ni kan kecil-kecil aja, bukan yang berat-berat, yang memang kira-kira kita mampu lakukan semua. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa menghapuskan dosa kita, minimal ya berusaha Allah hapuskan dosa kita. Bersedekah. Sedekah. Yang sering saya ingatkan di sini itu, kesempatan kita ni bersedekah ni besar. Cuman kadang-kadang kita ni tak menyiapkan fasilitasnya. Muncul tenggelam dia kan, muncul tenggelam. Kalau diingatkan muncul dia 2-3 hari hilang lagi dia. Kenapa? Karena kita tak mau membiasakan. Ala bisa karena tahu semua kita ilmunya, tahu, tapi kenapa tak mau lakukan? Kan pertanyaan. Sekarang kita tahu semua ni, tapi kenapa tak mau lakukan? Karena kita tak paham. Maka harus dipahami. Harus dipahami. Bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, hasad itu menghilangkan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, sedangkan sedekah itu menghilangkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi sering-sering sedekah. Kan sering kita sampaikan, sedekah itu tidak hanya memberi uang, memberi barang, dah. Senyum itu juga sudah sedekah dia. Yang penting senyumnya jangan di pinggir jalan. Itu aja. Ketemu kawannya senyumlah, jangan cemberut terus bawaannya kan. Dipaksa pun tak apa-apalah, meskipun kulit pipinya ni keras. Biasakan. Lama-lama lembut dia tu. Kata orang Melayu tersengih kan. Dia perlu. Kalau tak macam mana caranya coba? Nengok isteri serem bawaannya, kan takut isteri. Balik kantor tegang mukanya kan. Takut isteri jemput dekat pintu tu. Coba kalau biasa senyum, kan isteri kan senang dia kan. Isteri belum mandi senyum kan. Jadi tergantung kita ni meresponnya seperti apa. Karena yang penting tu respon itu. Secepat apa kita menanggapi sesuatu yang kita lihat dan sesuatu yang kita dengar. Itu kontaknya tu seperti itu. Kata Rasulullah SAW di sabda yang lain, sedekah yang diberikan dengan diam-diam itu menghilangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pernah disebut oleh Rasulullah di hadis muttafaq alaih. 9 apa 7? 7 ya.
7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itulah maknanya tu. Jadi orang yang bersedekah diam-diam menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tak jadi marah Allah. Jadi bisa diredam, marah Allah itu bisa diredam. Belum dia marah, itu juga hikmahnya. Jadi sebelum pasangan marah, senyumlah. Tak jadi marah dia. Ini senyum pun tak pernah, macam mana? Kemudian yang keempat, ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita setiap hari itu adalah berpuasa. Baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Kalau puasa wajib itu jelas. Sekarang puasa sunnah nih. Puasa sunnah, biasakan puasa, banyak puasa. Subhanallah kalau bisa dilakukan. Salah satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari dan Muslim riwayat. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, penuh perhitungan. Kenapa? Karena memang disebutkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW bahwasanya puasa Ramadan itu macam-macam pahalanya kan. Jadi tinggal kita ngitung aja. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang lalu. Jadi kesempatan ini luar biasa sebenarnya buat kita. Rajinlah berpuasa. Nah, sekarang kan BBM lagi naik itu. Semua teriak akhirnya kan. Telur berapa sekarang telur coba? Telur sencit itu. Kecil kan? Sekali suap kata orang Melayu. Rp3.000, Rp4.000 sebiji kan? Sekali suap. Saya ingat 15 tahun yang lalu telur ayam tu besar. Sekarang jadi setengah ya, kecil betul ya. Ternyata ayam tu terpengaruh juga dia ternyata dengan BBM naik itu. Dia bukan ayamnya stres. Yang punya ayam tu stres begini. Karena nambah kos beli makan ayam tu kan. Ini makan ayam tu ditakar sama dia. Jadi telurnya mengecil. Sebenarnya bisa diantisipasi. Kalau orang sudah biasa puasa sunnah, dia tak pengaruh dia mau BBM naik ke terserah. Kenapa? Karena tak pengaruh. Dah biasa puasa. Puasa itu berhemat. Hemat kantongnya, sehat badannya, berkurang dosanya kan. Karena orang puasa tu banyak hikmahnya. Ditahan matanya, nahan dia matanya untuk tak lihat bini orang. Ditahan mulutnya untuk tidak ngomongin tetangga. Ditutup telinganya untuk tidak dengar kawan ngerumpi. Pastilah banyak dosanya diampuni oleh Allah SWT. Tidak mikir makan dalam seharian karena puasa. Bisa kerja, bisa. Yang loyo-loyo biasa, tak masalah. Jadi tak ada yang salah sebenarnya. Tinggal kita aja mau manfaat yang mana, tak masalah. Pertamax Plus 14.500, kecil itu. Siapa bilang mahal? Kecil lah. Kalau beli rokok aja mampu kita kok. Rokok berapa sebungkus? 10.000, 20.000. Atau hari 2 bungkus 40.000. Lebih mahal kan daripada Pertamax Plus. Tak ada kita mau ngisi Pertamax Plus. Semua ngantri Pertalite. Mau ngantri panjang-panjang tau. Kena hujan lagi.
Yang mudah itu banyak. Mudahkan diri anda, Allah akan mudahkan. Ada satu kunci sebenarnya yang jarang kita lakukan ini. Sebenarnya kalau mau hidup itu aman, kalau mau hidup aman itu satu aja kuncinya. Apa kuncinya? Hah? Apa kuncinya? Kuncinya itu tunaikan hak Allah, maka Allah akan tunaikan hak kita. Itu aja kunci, tak ada lain. Itu kunci besarnya itu sebenarnya. Cuman kita luaskan dia. Solat, puasa, zakat, ini kuncinya kan cuma satu sebenarnya. Itu kan punya Allah semua. Tunaikan punya Allah. Dahulukan Allah, Allah akan dahulukan kita. Tapi kalau kita tak pernah mendahulukan itu, ya ngantrilah terus. Jangan lupa puasa. Sehat, alhamdulillah. Yang gemuk bisa kurus. Yang gemuk bisa kurus. Kenapa? Hikmahnya di mana? Hikmahnya itu ketika berbuka. Ya 2 potong 3 potong kue aja, setelah itu dah. Apalagi kalau kita berpikir sehat, malam saya tak kerja, tidur, ngapain saya makan banyak? Sikit aja. Siang udah tak makan dia kan? Turun enggak berat badannya? Turun. Yang tak turun-turun tu kalau makan tu tak pernah berhenti. Tapi ada yang makan tak pernah berhenti tapi dia tak gemuk. Apa? Tak gemuk dia? Hah? Makan terus tapi dia tak gemuk. Apa? Itulah kita tak mau perhatian. Kambing. Dia tengok kambing ni. Dia duduk, dia berdiri, dia baring, ngunyah terus. Gemuk tak dia? Gemuk, gitu aja badannya. Tapi beda dengan kita. Makanya harus dipisahkan tu. Terakhir, amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, kalau ini agak berat, makanya ditaruh di akhir. Berhaji. Kenapa berat? Ngantrinya lama. Kenapa berat? Bayarnya mahal. Haji sekarang itu biayanya 90 juta sekarang. Jadi kita disubsidi itu 60%. Dari mana subsidinya? Itu dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi kita ini disubsidi sama kawan. Kita ni tak merasa sebenarnya bahwasanya kita ni menerima sedekah dari kawan-kawan kita yang sudah lama daftar haji tu, yang daftar 25 juta tu. Kan setiap bulan kan ada bagi hasilnya tu. Itu kan tu buat nutupin yang 60%. Kalaulah tidak disubsidi haji tu dari keuntungan BPKH itu di bank-bank syariah maupun usaha-usaha syariahnya itu, siapa di antara kita ini bisa berangkat haji dengan 90 juta aja? 40 juta aja udah ngeluh kita kan? Udah ngeluh. Saya kasih satu ilmu nih untuk kita semua. Kalau kita mau meneliti, mau melihat, ni saudara-saudara kita orang Chinese, coba perhatikan, kenapa orang Chinese itu, orang Cina lah ya, kenapa? Tionghoa. Kenapa dia kelihatan lebih sukses daripada kita? Coba perhatikan di Batam aja, perhatikan, enggak usah tengok luar, di Batam aja, kelilinglah di Batam. Rata-rata yang punya ruko itu siapa? Yang rata-rata yang punya rumah bagus itu siapa? Kenapa mereka sukses? Kaya itu kenapa? Hah? Tak ada subsidi. Padahal sama-sama manusia. Dia manusia, kita manusia. Cuma beda suku aja.
Padahal mohon maaf, kalau kita mau lihat mana yang lebih banyak beriman kepada Allah, kita atau dia? Tapi pertanyaannya, kenapa kita tak sukses seperti mereka? Nah, kuncinya satu saja. Mereka itu diajarkan oleh orang tuanya dari mulai kecil. Apapun penghasilan yang dia dapat, minimal dia simpan itu 50%. Ditabung. Kalau kita bahasa simpelnya, kalau dia dapat gaji sebulan itu 4 juta, 2 juta itu dia mesti simpan. Itu didikan orang tuanya. Kita jangankan 50%. 5% saja tak kuat kita untuk nabung setiap terima gaji. Makanya kita ini banyak hutang akhirnya kan. Nah, kalau sudah banyak hutang, lari dari kawan, susah semua akhirnya kan. Padahal Islam mengajarkan tentang yang namanya nabung. Banyak ayat Quran ada, tapi kita tidak mau. Itulah kekurangan kita. Artinya hidup itu mesti dibikin prioritasnya itu loh. Mana yang prioritas, mana yang bukan. Dah cukuplah sebanyak-banyak. Ini 5 aja udah banyak nih. Ya, keluar dari masjid hilang semua. Ya kan? Diamalkan. Yang penting itu diamalkan. Kalau hanya didengar saja, dia tak muncul hasilnya, itu tak muncul ya, pengaruhnya tak muncul. Dia mesti diamalkan. Itu yang penting buat kita semua. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Tak usahlah tanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi ini berkah buat kita semua, khususnya buat saya yang menyampaikan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون